Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini video mengenai khusus laporan pengetesan pembuatan konsentrat bahan dari Indonesia Timur yang sudah dihaluskan oleh pemilik bahan. Jadi bahannya warna coklat kekuningan atau mirip dengan tanah liat kuning ya. Tetapi pada pengetesan awal, jika saya buat konsentrat dengan output yang super, maka jelas terlihat bagian yang berat dalam bentuk rata-rata sulfida ya. Dan sulfida ini mungkin secara visual, mungkin ada di 1% sampai 5% paling banyak. Kondisi bahan jika kering ditimbang 100 gram, maka ketinggian bahan pun pada wadah glass beaker akan berkisar pada ketinggian 100 ml. Pada percobaan konsentrat, kita membuat konsentrat medium dengan hasil konsentrasi 20% sampai 40%, itu bisa dikatakan sangat mudah. Total konsentrat yang akan kami kirimkan ke pemilik bahan yaitu ada 4 konsentrat. Semuanya berasal dari 100 gram, menghasilkan konsentrat 23 gram, 48 gram, lalu 44 gram, dan yang terakhir 35 gram. Tetapi kami ingin menekankan bahwa intinya masalah nilai konsentrasinya itu bisa di-adjust. Rata-rata kebutuhan air berbanding bahan adalah 1:4 sampai 1:5. Atau dengan kata lain, jika bahan 1 ton, paling tidak membutuhkan 4 kubik sampai 5 kubik air atau 5.000 liter ya. Dan pada pembuatan skala kecil, raw material ini dengan ukuran 100 gram sampai dia menjadi konsentrat. Jadi waktu percobaan semuanya dicoba dalam ukuran 100 gram sampai dia menjadi konsentrat itu butuh waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi jika kita buat dengan ukuran atau parameter yang sama, jadi jika kita buat dengan parameter yang sama, walaupun ukurannya 1 ton, seharusnya juga akan sama, 5 sampai 10 menit. Rata-rata sebetulnya sekitar 6 menit ya, atau 7 menit, jadi anggap saja 10 menit. Jadi jika memadai semuanya, tidak terjadi bottleneck, misalnya pada kendala arus air, pada kendala pembuangan limbah, pada pengangkutan bahan menuju ke mesin konsentrat, ya tentunya harus sama, kurang lebih seperti itu. Jadi, untuk membuat konsentrat sehari beberapa puluh ton, dengan mesin yang sederhana itu masih sangat memungkinkan. Dengan mesin yang berukuran hanya 1 meter atau 2 meter, itu seharusnya bisa membuat ukuran puluhan ton ya per hari. Sekarang ini konsentrat saya superkan sedikit karena kebutuhannya untuk melihat bagaimana penampakannya di bawah mikroskop. Jadi penampakan konsentrat di bawah mikroskop ini seperti ini ya. Ini bagian yang terberatnya, sulfida. Jadi memang warna sulfida ya seperti inilah, tetapi saya akan berikan contoh dia dioksidasi dengan panas ya, sekitar 700-an derajat Celcius. Belum menggunakan oksidasi dengan H2O2 karena saya lagi kosong. Nanti kita akan tes juga dengan oksidasi dengan H2O2, cuman mengetes dengan pengoksidasian dengan panas juga sudah optimal karena sedikit mudah membuat oksidasi yang optimal kalau sedikit. Jadi saya berikan dulu contoh ini yang belum dioksidasi dan nanti yang sudah dioksidasi. Jadi penampakan yang belum dioksidasi ya seperti ini ya. Jadi proyek ini proyek khusus membuat konsentrat dengan kecepatan tinggi, walaupun dia tidak yang super, tapi terjadi penekanan yang cukup signifikan. Artinya untuk mendapatkan konsentrat dari 1 ton akan didapati konsentrat sekitar 200 kilo, 300 kilo itu sangat cepat. Dan selanjutnya kita akan olah konsentrat tersebut bergantung dengan jenisnya masing-masing nanti, baik itu melalui kimia dan lain-lain. Sekarang konsentratnya sudah dioksidasi dengan panas ya. Jadi bisa saya pastikan di sini terjadi oksidasi yang sempurna karena sangat sedikit. Mengoksidasi walaupun tidak dengan H2O2, walaupun cuma dengan panas, itu mudah dan bisa sangat optimal. Tapi karena sedikit, kalau banyak memang menjadi lebih rumit. Jadi penampakannya seperti ini. Jadi bagian yang kita anggap logam, warna putih ataupun warna kuning menjadi hilang. Tinggal sedikit yang di dalam batu ya. Jadi dia menempel-nempel di batu. Jadi masih ada yang berwarna putih atau kuning. Jika
kita perhatikan dengan pelan-pelan, dengan seksama, maka kita akan melihat masih ada sinar, pantulan sinar yang memantul dari perubahan sebelumnya sangat kinclong, sangat sparkling ya, dan sekarang lebih redup dan berubah cenderung menjadi coklat, tetapi di antara coklat masih ada yang berwarna kinclong seperti warna putih yang berkilat dan warna kuning. Jadi inilah yang akan dites dahulu, sampel konsentrat 1, 2, 3, 4 tadi dan hasil oksidasi yang juga akan dikirim, tapi lebih sedikit untuk hasil oksidasi ini, dan kita juga akan melakukan tes-tes yang lain dengan oksidasi H2O2 dan lain-lain. Oke, demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.